Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar baik dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan kesehatan untuk membahas tentang asal-usul sholat 5 waktu berdasarkan kitab Mujarobat. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bagian kedua, yaitu sholat duhur. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sholat subuh, dan pada kesempatan kali ini mari kita bahas tentang sholat duhur. Bagaimana sholat duhur bisa menjadi 4 rakaat, sedangkan sholat subuh yang kemarin kita bahas itu 2 rakaat. Sahabat belajar baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita simak video ini dengan seksama agar tidak terjadi salah paham. Bagian kedua dalam keterangan kitab Mujarobat yaitu sholat duhur, di mana di sini dipetik hikmah dari riwayat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sholat duhur 4 rakaat ada hubungannya dengan peristiwa kurban zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, pada malam tanggal 8 Dzulhijjah, beliau mendapat mimpi diperintah membuat kurban. Maka pada esok harinya, lalu beliau menyembelih kambing untuk dijadikan kurban. Dan pada malam tanggal 9 Dzulhijjah bermimpi lagi, yaitu mimpi yang sama. Apa itu mimpinya? Yaitu mendapat perintah untuk membuat kurban juga. Dan keesokan harinya, untuk kedua kalinya beliau menyembelih kambing untuk dijadikan kurban. Akan tetapi pada malam tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam memimpi lagi. Namun kali ini bukan kambing yang harus disembelih, melainkan putra kesayangannya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi kaget dan bertanya-tanya dalam hatinya, apakah mimpi ini benar-benar wahyu dari Allah, ataukah daripada setan-setan yang menggoda untuk mimpi-mimpiku ini? Beliau harus menyembelih anaknya untuk dibuat kurban. Alangkah tidak masuk akal mimpi tersebut. Dengan hati gundah gulana, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berhenti untuk berpikir. Sampai pagi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dapat tidur. Macam-macam timbul pikiran dalam dirinya, karena beliau baru mempunyai anak satu-satunya, yaitu Nabi Ismail. Sedangkan pada saat itu Nabi Ishak belum dilahirkan. Sudah barang tentu Nabi Ibrahim jadi kebingungan. Apakah soal ini harus dilakukan atau ditinggalkan? Diceritakan ketika pagi harinya, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam sedang berpikir, turunlah malaikat Jibril dan menyatakan bahwa hal itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus wajib dilakukan dan tidak boleh lagi ditunda-tunda. Maka setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat penjelasan demikian dari malaikat Jibril, lalu beliau bersiap-siap pergi menemui Ismail, yaitu putra pertamanya. Saat itu Ismail sudahlah remaja. Kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam disambut dengan gembira oleh anak dan istrinya, yaitu Siti Hajar dan putranya Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam di zaman itu orang pertama sebagai seorang nabi yang beristri 2.
Saat itu istri pertamanya adalah Siti Sarah, belum mempunyai seorang anak. Beliau tidak mengatakan kepada istrinya Siti Hajar kalau kedatangannya itu bermaksud demikian, yaitu untuk menyembelih anaknya Ismail. Maka setelah Ismail berdandan rapi, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak pergi. Maka setelah keduanya berada di tempat yang sunyi, barulah Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan maksudnya menemui Nabi Ismail tersebut. Kemudian tidak disangka-sangka, Nabi Ibrahim pun merasa kaget bahwasanya Nabi Ismail menyambut perintah itu dengan ikhlas dan pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Ismail? Silahkan ayahku, lakukan perintah Tuhan kita, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan ikhlas menerimanya dan aku akan menerima, dan mudah-mudahan aku dijadikan orang-orang yang diberi kesabaran. Ketika Ismail pasrah diri dan waktu Nabi Ibrahim bersiap-siap mengikat tangan dan kaki Nabi Ismail, lalu di saat itu iblis berteriak-teriak untuk menggagalkan perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Katanya iblis, "Hai Ibrahim, hentikan perbuatanmu. Tidak ada suatu agama yang memerintahkan seorang bapak atau seorang orang tua harus menyembelih anaknya. Itu adalah bukan perintah, melainkan kesesatan yang nyata." Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mengerti bahwa teriakan ini adalah teriakan iblis untuk menggoda dan menggagalkan tugas kewajibannya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memperdulikan. Malah beliau mengambil batu lalu dilontarkan kepada iblis itu. Hal ini sampai terjadi 3 kali berturut-turut. Iblis berteriak-teriak dan 3 kali pula Nabi Ibrahim alaihissalam melontarkan iblis dengan batu. Maka itulah sebabnya orang-orang yang sedang melakukan ibadah haji harus mengadakan 3 kali lontaran batu di Muzdalifah. Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqobah, mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di dalam suatu riwayat, selesai Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan kurban setelah tergelincirnya matahari, maka setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam sujud 4 kali, menyatakan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat penyembelihan itu dengan karunia dan taufik hidayahnya Allah, beliau dapat melakukan tugas yang sangat amat berat itu dengan sebaik-baiknya dan selamat, tidak kurang satu apa-apa. Selamat dari godaan setan dan selamat tidak sampai luka-luka di leher Ismail, walaupun pisau itu sangatlah tajam. 4 kali sujud itu dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu mempunyai arti sebagai berikut. Sujud yang pertama menyatakan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dan putranya telah dapat melakukan tugas berat itu dengan ikhlas dan sabar. Sujud yang kedua, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak sampai terberdaya oleh bujukan setan atau iblis. Sujud yang ketiga yaitu syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, putranya Ismail yang sabar dan selamat, tidak sampai terjadi penyembelihan. Yang keempat yaitu kurban itu kemudian diganti dengan seekor kibas atau kambing. Maka sujud yang dilakukan Nabi Adam atas rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebanyak 4 kali. Demikianlah sholat duhur 4 rakaat dari peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang melakukan kurban atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena waktu beliau sujud 4 kali sesudah tergelincirnya matahari. Beliaulah orang yang pertama kali sujud waktu itu. Maka itulah sholat duhur 4 rakaat. Selain dari itu, maka disunatkan umat Islam berpuasa pada tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah. Dan diwajibkan ibadah haji pada bulan Zulhijjah. Dan dianjurkan membuat kurban pada hari raya Idul Adha. Dan disunatkan melakukan sholat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah atau bulan haji. Itulah sholat duhur 4 rakaat yang diriwayatkan dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka bisa dipahami bersama bahwasanya sholat duhur dalam bisa terjadi 4 rakaat itu karena adanya riwayat Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya kesayangannya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan dalam perjalanan melaksanakan perintah tersebut, Nabi Ibrahim diberi wahyu oleh Allah untuk tidak jadi menyembelih Nabi Ismail dan menggantinya dengan hewan kurban yaitu kibas atau kambing. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan sujud kepada Allah atas rasa syukurnya kepada Allah yang tak terhingga besarnya. Maka disitulah 4 kali sujudnya Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan sebagai riwayat atau dijadikan sebagai panduan untuk melakukan sholat duhur 4 rakaat. Demikian sahabat belajar baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita hanya membahas tentang adanya sholat duhur yang 4 rakaat yang diriwayatkan dari sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian dari kami. Apabila ada kekurangan atau kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.